baik di APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota. Biasanya memang bergeraknya, saya kan pernah di kota, pernah di provinsi, pernah ya kan ya. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli itu baru nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November disuruh gini-gini. Merek kita sendiri yang sudah dirintis kurang lebih 10 tahun yang lalu. Kita juga sekarang bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000 dan pada kapasitas setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat. Sebuah keputusan setelah larangan mudik bagi ASN, TNI Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu yang lalu. Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Innalillahi, ratusan orang telah tewas selama 6 tahun Jokowi berkuasa. Sebanyak ratusan orang tewas karena konflik di tambang selama 6 tahun Jokowi berkuasa. Hal itu berdasarkan catatan Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM. Konflik itu sepanjang 2014 sampai 2020 atau masa pemerintahan Joko Widodo, terdapat 168 orang yang telah meninggal dunia. Ada 116 konflik di 1.640.400 hektar tanah selama Jokowi jadi presiden. Divisi Jaringan dan juga Simpul Jatam Nasional Ki Bagus mengungkapkan, angka konflik pertanahan antara warga dan perusahaan tambang pada tahun 2020 saja tercatat ada 45 konflik di atas 714.692 hektar tanah. Kemudian untuk dibayangkan, luas ini setara dengan 3 kali luas wilayah Hong Kong. Di tahun 2019 ada 11 konflik, kemudian tahun 2020 mencapai 45 konflik, atau hanya dalam 1 tahun lonjakannya lebih dari 4 kali. Konflik yang paling banyak terkait dengan perampasan lahan dan kriminalisasi, kata Ki Bagus dalam jumpa pers virtual pada hari Minggu 24 Januari. Jikalau di total dalam masa kepemimpinan Jokowi, sejak tahun 2014 sampai 2020 tercatat sudah ada 116 konflik tanah tambang dengan luasan 1.600 sekian hektar atau setara 3 kali luas Pulau Bali. Hal ini menjadi catatan yang sangat buruk karena dalam waktu setahun saja, konflik yang terjadi bisa 5 kali lebih banyak dari tahun 2019. Lebih lanjut, Jatam juga mencatat ada 3.092 lubang tambang yang dibiarkan tanpa reklamasi atau perbaikan oleh perusahaan tambang di seluruh Indonesia. Sebaran ribuan lubang tambang itu ada di Aceh, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan juga Sulawesi Selatan. Mereka pun mencatat dari 2014 sampai 2020 ada 168 warga menjadi korban di lubang tambang. Mayoritas anak-anak, contohnya di Samarinda, Kalimantan Timur ada sekitar 39 anak meninggal karena tenggelam di lubang tambang. Ada juga yang terbakar karena jatuh ke lubang yang masih ada batu baranya. Kondisi ini menurut Jatam akan semakin parah karena disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh pemerintah dan juga DPR. Apalagi sekarang kewenangan memberikan izin mengawasi pertambangan seluruhnya diserahkan ke pemerintah pusat lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara saat dikerjakan pemerintah daerah saja seperti ini potret daya rusaknya, bagaimana jika semua terpusat di Jakarta? Begitu tutupnya. Kesalahan terbesar bangsa Indonesia adalah menjadikan Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Sampai detik ini, tulisan ini adalah ditulis oleh Legend Marinir Purnawirawan Soeharto. Detik ini juga, ia tidak pernah menganggap Jokowi sebagai presiden.
karena KPU tahun 2015 tidak memeriksa beberapa kontainer dokumen C1 yang dikirim oleh Gerindra. Seharusnya tetap harus diperiksa satu persatu di depan TV di hadapan rakyat Indonesia. Kebenaran yang sahih sehingga tidak menimbulkan korban meninggalnya ketua KPU waktu itu. Akibatnya tidak menanggung aib di mata dunia. Indonesia yang besar dipimpin oleh orang dengan kualitas seadanya. Maaf sih, bukan tidak menghargai Jokowi, tapi lebih dari itu kita tidak menghargai berjuta-juta manusia Indonesia yang kualitasnya melebihi dia. Saya hanya meminta pada siapapun yang mendesain dia sebagai presiden, entah dia seorang politisi, entah dia taipan atau jenderal, sekalipun baik yang jenderal kehormatan atau yang jenderal asri, sekalipun baik yang jenderal kehormatan atau yang jenderal asli, kira-kira sedikitlah, carilah yang lebih pantas. Aib ini juga aib kalian, aib kita bersama di mata dunia. Bagaimana kita mau menemukan kemakmuran negeri ini kalau pilih presiden saja belum bisa? Kedepan saya kira kita jangan sampai salah. Khusus untuk para taipan, sadarlah bahwa kalian adalah bagian dari bangsa ini. Contohlah Pak Kwik Kian Gi yang sudah melebur total sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Buang jauh-jauh pikiran sebagai bagian dari Cungko. Itu kuno dan kuno sekali. Bela Indonesia yang telah membesarkan kalian, yang telah menjadikan kalian kaya raya. Jangan ikuti syahwat teritorial RRC. Sekarang kalian gelar karpet merah untuk mereka. Berikutnya dia menginjakkan kaki di karpet merah itu. Berikutnya lagi menginjak kepala kita termasuk kepala kalian. Buktinya mereka sudah menjadi ratusan ribu di negeri kita dan membawakan ideologi mereka komunisme di mana akan melumat kita semua dan termasuk kalian juga. Sadarlah, mari kita sama-sama juga dengan tanah yang penuh berkah dan tanah yang sangat agamis, kita bersatu padu menghadapi musuh yang ada di rumah kita. Rumah kita ini Indonesia dan bukan RRC apalagi Singapura. Bagi kawan-kawan yang sudah terbelai oleh lembutnya usapan tangan para taipan untuk berjuang dan tinggalkan syahwat materi kekuasaan. Berjuanglah untuk anak cucu kita. Seperti kita ketahui, Jokowi banyak memberikan janji-janji. Dan ini dia janji palsu Jokowi. Presiden Joko Widodo mengumbar janji palsu ketika kampanye Pilpres 2014 dan juga Pilpres 2019. Demikian dikatakan oleh praktisi hukum dan dosen Fakultas Hukum Visipol Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ahmad Yani dalam artikel berjudul Dialektika Antara Janji Jokowi dan Keluhan Sri Mulyani. Kata Ahmad Yani, 2014 Jokowi berjanji bahwa pengangkatan Jaksa Agung tidak akan mengambil orang dari partai politik. Janji itu diingkari di muka pasca dilantik tahun 2014. Selanjutnya tahun 2014 juga Jokowi menjanjikan bahwa para menteri tidak boleh dijabat oleh ketua umum partai. Diingkari sendiri oleh Jokowi. Kemudian ia juga membentuk kabinet ramping serta profesional. Justru malah membentuk kabinet dengan porsi yang gabuk dan syarat dengan politik balas budi serta bagi-bagi kekuasaan. Menurut Ahmad Yani lagi, Jokowi berjanji membentuk kabinet ramping dan pemangkasan birokrasi, hanya menjadi apologi semata. Pasca dilantik 2019, birokrasi justru semakin luas. Semua kementerian dibentuk wakil menterinya, bahkan birokrasi kementerian semakin panjang dan besar. Pembentukan badan atau lembaga yang terus dilakukan diduga adalah politik balas budi dengan cara yang paling norak. Ahmad Yani mengatakan, Jokowi berjanji membangun rumah warga yang terkena gempa di Palu dan juga di NTB. Membangun rumah korban bencana belum selesai. Dalam kampanye 2019 muncul lagi janji untuk membangun rumah bagi milenial dan tukang cukur. Apakah rumah milenial dan tukang cukur sudah terbangun sekarang? Dari tahun 2014, janji Jokowi sudah menyebar dalam ratusan rupa. Dari mobil SMK hingga ekonomi meroket, buyback Indosat hingga janji swasembada pangan. SMK kini katanya sudah diproduksi, tapi kita belum kenal pasti itu mobil dari mana dan mesinnya juga berasal dari mana. Swasembada pangan yang begitu heroik dibicarakan Jokowi setelah 2019 hanya jadi janji saja. Ada ratusan juta ton beras impor membusuk akibat nafsu impor. Beras busuk dibuang sementara kehidupan rakyat yang sedang getir menghadapi kelesuan ekonomi. 10 juta lapangan kerja yang dibicarakan 5 tahun lalu sudah diisi oleh semua tenaga kerja asing. Kalau dihitung semua dengan yang ilegal melebihi 10 juta. Begitu teganya hingga anak negeri mengemis cari kerja, tapi negara memberikan pada asing.
Semua demi investasi, meskipun negara harus digadaikan.